Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Happy semua, enak orangnya, kok nggak ada beban ya. Nggak apa-apa, nggak ngaruh. Yang penting kan pesangon udah oke. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Thaha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sahibi Syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Dah, udah foto dah. Izin kakak-kakakku kealingan senior kita ya. Yang saya hormati para senior al-mukarramun wal muhtaramun, bil khusus ya kita wabil khusus bos kita. Awas dong, masa kealingan bos. Sebelah sini nanti untuk mengabadikan ini sini. Silakan diabadikan buat contoh catering, silakan. Sini kealingan. Ya. Bapak Yusikawa yang saya hormati, terima kasih. Bapak Nishihara juga terima kasih. Arigatou gozaimasu. Pak Sobron Hadi yang saya cintai, juga Bapak Samsudin, Ibu Berti, Ibu Pipi, dan teman-teman yang lainnya, wabil khusus Bapak Camat, Bapak dari Polsek kita, juga Bapak RW hadir semua di sini, abang saya hadir semua di sini. Pokoknya teman-teman dari Dayani Garment Indonesia, everybody, I love you full. Saya melihat inilah teman-teman termasuk orang-orang yang ikhlas, bahwa di balik musibah sekalipun masih ada hidayah. Itu baik sangkanya kita ke Allah Sang Pencipta. Di balik musibah sekalipun masih ada hidayah. Hidayah ala kulli hal. Petunjuk itu dari mana saja. Jadi saya melihat muka-muka ceria, pusing nggak pusing, orang-orang yang ikhlas kelihatan nggak terlalu pusing. Iya dong. Bisa jadi besok setelah pulang dari sini Allah berikan yang lebih baik dari ini. Di balik kejelekan ada kebaikan, di balik kebaikan ada kejelekan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita nggak pernah tahu. Setuju? Makanya kawan-kawanku, saudaraku, adik-adikku semuanya yang lebih muda dari saya, bisa jadi Allah memberikan yang terbaik setelah ini. Amin. Setuju itu? Setuju. Kalau boleh cerita, kalau Pak Sobron Hari tadi punya cerita, saya juga punya cerita. Saya kebetulan bukan termasuk anak dari ibu bapak yang miskin. Bapak saya tidak miskin, ibu saya juga bukan termasuk orang miskin, tapi fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, lebih belangsak daripada miskin. Kenapa saya bilang begitu? Kalau miskin ke kelurahan nanti dapat surat namanya gakin. Nah, tiap dapat beras namanya peraskin. Berarti orang miskin. Izin Pak Camat, saya nggak pernah dapat karena fakir di bawah miskin. Kalau ada di bawah garis kemiskinan, nah itu di bawahnya itu keluarga saya. Tapi dilala hidup kita nggak pernah tahu akan jadi apa. Ya, kita nggak pernah tahu hidup bakal bagaimana, bakal jadi apa, bagaimana, kita nggak pernah tahu. Tapi ini loh supaya kita menjadi orang-orang yang tahu, ini loh. Ternyata miskin itu asik. Begitu miskin rajin kerja, lama-lama jadi kaya. Enakan miskin dulu baru kaya, apa enakan kaya dulu baru jatuh miskin? Dan rata-rata kita berangkat dari orang masih enakan kamu, aku fakir. Sama, kita nggak pernah tahu.
disalahkan ibu bapak kita, apakah nanti kita juga mau disalahkan oleh anak-anak kita? Nggak mungkin dong. Di balik musibah sekalipun masih Allah berikan hidayah buat kita semuanya. Makanya saya melihat saudara-saudara saya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ade Iskandar, cakep. Dikasih kabar juga dari Pak Sobron, cakep. Artinya yuk bareng-bareng. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Bukti orang-orang yang begitu besok ditinggal pasti sedih. Ditinggal pacar sedih, ditinggal suami sedih, ditinggal pekerjaan sedih, ditinggal big boss kita yang baik hati sedih, ditinggal kawan sedih, ditinggal pekerjaan sedih. Tapi yang paling sedih, ditinggal ruh dari badan kita. Artinya berarti sekarang kita sudah dilatih untuk tidak terlalu sedih. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ruh urusan Allah, tapi paling sedih kita hidup pada saat kita ditinggal oleh ruh. Makanya saya melihat saudara-saudara saya happy semua. Mudah-mudahan ini adalah proses pelatihan kita, bahwa di balik kemiskinan bisa ada kekayaan, di balik kesusahan akan ada kesenangan. Betul? Betul. Makanya orang yang lillah, punya duit senang, enggak punya duit juga tetap senang. Lillah, karena enggak sedikit orang yang banyak duit lupa sama Allah, lupa urusan, lupa saudara, lupa teman. Tapi hari ini kita kumpul, walaupun ini temu alumni Dayani Garmen, temu alumni, tapi teman-teman semua happy. Yuk siapapun kita, kalau kita ngatur hidup kita capek, tapi kalau Allah Tuhan kita yang ngatur kita, nggak capek. Saya bukan berangkat dari orang kaya, sekalian saya bilang, saya mau makan ini cerita. Saya sama menyamakan cerita dengan Pak Sobron tadi. Sengaja saya agak mundar-mandir, ini bikin pusing kameramen, sengaja itu. Dimana aja yang penting ya kita happy ya nggak? Biasa itu silakan. Ntar kita foto bareng buat contoh pagar teralis. Oh ngomong apa tadi saya lupa. Ya, yuk bareng-bareng kita mensyukuri apa yang Allah berikan buat kita. Orang yang bersyukur akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah muka-muka, wajah-wajah ceria. Biarin ditinggal pekerjaan, biarin ditinggal perusahaan, biarin ditinggalin bos. Yang paling penting adalah pesangon. Ya, jangan happy-happy, ya. Pikirin setelah ini Allah berikan yang terbaik buat kita semuanya. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, saya begitu masuk ke sini itu keakraban luar biasa. Ngobrol banyak dengan Pak Sam, enak sekali. Mereka asik-asik aja. Saya lihat juga mereka begitu ketemu saya ngajak foto bareng. Gak ada yang kelihatan lagi sedih. Aduh gimana? Gak ada. Pak, saya bagaimana Pak? Mana istri saya habis melahirkan? Gak ada. Asik aja gitu. Atau ada cewek, Pak bagaimana saya biasa pedicure, manicure, biasa massage. Enggak, asik aja tuh, ya. Jadi ternyata bahwa ini loh orang-orang yang lillah, enggak kemudian sedih, nangis-nangis, ngeluh, enggak. Allah Ta'ala arba'ul, ucapan yang paling disukai Allah. Ada 4, subhanallah, maha suci Allah. Biar bagaimanapun kita tetap kita harus mensucikan diri kita kepada Allah, karena Allah yang maha suci. Walhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Yang patut kita puji dan kita puji cuma Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, besar, yang maha besar hanya Allah. Yuk bareng-bareng sebagai salam bahagia dan kegembiraan, supaya jangan tertekan, kita sebut bahwa ahabbal kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling Allah suka cuma 4. Bareng-bareng. Subhanallah, wala bergeser ya. Kalau kameranya diam kelihatannya kameranya malas gitu. Ya saya senang nih karena
semuanya happy. Yuk bareng-bareng syukuri apa yang Allah berikan buat kita. Insya Allah akan Allah berikan jalan yang terbaik buat kita semuanya. Kulluhum subhanallah, alhamdulillah, wala barakallah. Amin. Itu enaknya. Kalau bicara hidup, yuk, ini saya mau cerita tadi saya lupa. Saya kebetulan lahir untuk senang jauh, untuk enak aja jauh. Fakir, ya. Sampai mau makan daging pun saya tidak pernah berani nunggu bapak ngajak ke restoran. Saya mau makan daging nungguin bapak pulang tahlilan. Sampai waktu itu kalau ada sekampung orang mati saya senang. Kenapa? Karena makan daging waktu itu. Dan saya tahu banget bapak saya kalau pulang tahlilan bawa daging segede gini nih, sekepal kecil gitu, semur. Anak 13, itu dikometin kalau bahasanya. Disuir-suir sarang sedikit, daging sekepal, anak 13. Nggak kerasa daging, kecap doang. Sampai adik saya nanya, Pak, oh udah lama nih nggak makan daging. Nggak ada yang mati ya? Kata adik saya, bapak saya pegang sorban di depan pintu. Ya, ntar kali nak sore-sorean. Dan alhamdulillah ada aja yang mati. Mana gitu? Nggak ada yang mati sama sekali waktu itu. Nah, begitu saya besar, saya nggak tahu apa itu selebriti, apa itu artis. Saya nggak tahu. Agak kenal lah. Sampai terakhir saya main di Para Pencari Tuhan. Yang jadi Ustadz Ferry. Yang setiap malam sahur. Tahu kan yang jadi Ustadz Ferry? Itu Akyu. Yang jadi Ustadz takut sama istrinya. Ya itu kan ceritanya. Sebetulnya mah aslinya takut. Habis gimana rata-rata gitu sih. Makanya seorang perempuan jangan pernah merasa kecil hati. Saya kasih tahu, semua laki-laki presiden sekalipun keluar dari rahimnya perempuan. Setuju nggak itu? Presiden keluar dari rahim perempuan. Kiai sekalipun keluar dari rahim. Betul. Pengusaha orang kaya terkenal keluar dari rahim perempuan. Makanya perempuan jangan takut. Kalau kamu punya pacar galak, punya suami galak, ngelawan jangan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Teriakan Anda itu wujud kegembiraan. Perpisahan nggak ngaruh, ya kan? Nggak ngaruh. Yang ngaruh sekarang adalah pesangon. Perut emak kita, berarti semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Makanya saya bilang kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan sambil bilang, kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Insya Allah nggak bakal terjadi itu yang namanya KDRT di polsek setiap hari lapor. KDRT hampir tiap hari di polsek. Izin komandan, ada yang lapor suami istri ribut. KDRT namanya kekerasan dalam rumah. Tayangan TV hampir setiap hari suami istri ribut namanya KDRT. Marah takut apa? Kalau suami udah mulai begitu, angkat pelan-pelan kembali ke tempat asal. Pulang, insya Allah nggak jadi marah. Siang hari ini kita happy aja ya. Mau ngaji nanti sama kiai kita. Yang penting kita harus punya wajah-wajah ceria. Berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kekhawatiran adalah hal yang bodoh. Bukan hanya kamera kamu ada aku, tapi di hatimu juga ada aku. Nah, aku nanya, pacar kamu orang bengkel ya? Iya, aku tahu soalnya body kamu kayak odeng kembang. Kita pelajari dari awal bahwa kita ini ternyata memang bukan siapa-siapa. Kenapa? Ada tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la
quwata itu punya kita, kata Kiai. La haula wala quwata itu punya kita. Tidak ada daya, tidak ada upaya, itu kita. Illa billah, kecuali Allah. Insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah yang lebih baik. Makanya maaf sayang kalau orang yang nggak ada imannya begitu dipecat dari tempat kerjaan atau dimutasi dari tempat kerjaan atau perusahaannya tutup kemudian dia gantung diri. Nauzu. Kecil itu pikirannya. Disakitin suami, bunuh diri. Ditinggal pacar, bunuh diri. Kecil itu. Norak nggak? Norak itu. Dia nggak tahu apa laki-laki segitu banyaknya. Iya dong. Iya nggak? Ada yang hitam, ada yang putih. Kalau punya suami hitam, pengen diputihin gampang. Punya yang putih, pengen dihitemin gampang. Sering-sering suruh mancing aja. Insya Allah Pak, bukan hitam doang, belang. Ya. Jangan punya suami hitam sok gini. Berdoa sama Allah, ya Allah, putihkanlah suami saya. Gak usah, laki-laki gak penting putih atau hitam. Yang penting adalah keras. Keras keinginannya, keras keinginannya, keras keinginannya kerja cari uang. Pikirannya ke situ aja. Kok bisa mikir ke situ sih? Sebetulnya pikiran saya juga ke situ. Izin komandan, bos, ini bos kita paling baik nih. Orang Jepang tuh paling baik. Japanese is the best. Tepuk tangan buat Pak Ishikawa. Gampang kabur, dia enggak. Jepang tuh lebih tahu kita. Ya kan, karena dulu juga dia memang datang untuk kita. Iya. Buktinya nenek aku pernah cerita. Dia pernah kencan sama Jepang. Cepat. Maksudnya mesin airnya. Kita terlalu dewasa ya. Aku ngomong aja apa aja teriak gitu. Memang Jepang baik, apalagi Jepang yang satu ini. Terima kasih. Ya mudah-mudahan kalaupun nggak berhubungan secara pekerjaan, tapi ada karyawan di hatimu dan di hati karyawan ada kamu. Terima kasih. Pak Sam, terima kasih. Makasih Pak Sam. Alhamdulillah. Air doang. Ya. Mentang-mentang mau bubaran cuma dapat air aja. Dapur udah pada kosong. Kamu dari pagi dapat air doang. Rasa kayak dukun sembur. Entah di jampe ku abah cincalakan rumahnya ya. Pak Sam segitu gantengnya ngan bisa merek hai doang. Terima kasih Pak Sam, bercanda jangan diambil hati. Pak Sobron, kita bercanda jangan diambil hati. Bukan berarti saya minta kue, bukan. Masing-masing udah pada tua, ngerti dong. Masa jauh-jauh cuma dapat air. Ya Allah, segini banyak. Kan dapat pesangon gede. Sebelum dipakai sodakoh dulu, kenapa sih? Masa air putih doang? Belum keren. Air doang. Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Maaf bercanda Pak Sam. Gimana lagi emang? Terima kasih. Ya makasih udah ada. Alhamdulillah air sama kue kotak. Kali-kali ntar ada yang ngerti pengen ngasih duit, nambahin gitu. Ya namanya habis dapat pesangon masa sih paling paling tersedekahnya najong. Enggak, jangan diambil lagi bercanda. Ntar lagi ini gua ajak kurang buat modal, jangan gitu. Gua aja lagi bingung dapat segini mana nih. Enggak apa-apa enggak. Hari ini Allah setelah berikan berapa tahun kita dari tahun 90 sampai 2016 ya. Allah kasih enak kita bekerja pagi, sore, siang, malam, bahkan ada lembur. Tapi mulai besok mulai besok kita disuruh istirahat, luruskan kaki,
Ya, gerakan bahunya. Yuk, artinya apa? Nggak lagi capek dulu, istirahat dulu, betul? Yang terlalu capek, yang banyak duitnya, yang banyak kerjaannya, apakah dia Allah berikan kesempatan itu yang terbaik? Belum tentu. Bisa jadi kita ambil hikmahnya, Allah kasih kita di usia yang ke-40 sekian gitu, disuruh istirahat, suruh kembali ke Allah, disuruh kembali ke sejadah. Bukan kembali ke Allah berarti mati. Tahu ide mau gitu najis banget, takut banget mati. Ya ilah, mentang-mentang pesangon belum diputer. Udah bingung enggak maksudnya? Kembali ke jalan Allah, kita ibadah dulu. Jadi rajin lagi istighfar. Karena kemarin takut sama bos, sekarang mesti takut sama Allah, ya. Ya kemarin kita takut banget sama bos, nggak enak tuh namanya sama staf tuh, ya kan, yang bajunya rada-rada biru, yang agak-agak gimana gitu. Ya kan? Yang kadang-kadang ngomong nggak pakai A, nggak pakai B. Ya kan? Cuman. Betul. Hari ini Allah kasih istirahat, kita nggak benci dia juga udah nggak lagi ngatur kita. Asik nggak? Cakep. Nggak selamanya kita jadi iya pak. Emang iya doang kan, ada ain, nun, ogen. Ya. Bisa jadi Allah sekarang lagi kasih hidayah buat kita. Bisa jadi sekarang istirahat, sekarang kita perusahaan nggak jalan dulu. Oh jalan pak, cuman ke Jawa. Iya masih, umpamanya iya. Lah kan ke Jawa pakai ongkos. Harusnya begitu pindah ke Jawa gaji lebih gede dong. Oh lebih kecil. Berarti nggak nyampe ke Jawa, sini aja. Sama kok, di Jawa juga orang, di sini juga orang. Ya, benar. Kita syukuri, kita punya duit sedikit tapi masih sehat. Orang punya duit banyak lagi diimpus, sedih. Ayo, mereka duitnya miliaran, rumahnya bagus, gedungnya mewah, bener. Tapi diimpus, enak gak? Kita hari ini megang duit, kita nggak bawa semua, cuma buat ongkos kerja doang, umpama 25.000, 50.000. Tapi kita bisa sehat, bisa makan enak, bener. Nggak pakai impus kan? Daripada orang kaya, ini selang, ini selang. Lu nyembolong-bolong di selang itu semua. Enak nggak kira-kira? Bisa jadi kita Allah kasih sekarang lagi nikmat. Amin. Udah biarin, jangan mikirin orang, biarin untuk memperbaiki kita. Berarti kita tidak harus menjelekkan orang lain. Untuk memperkaya diri kita, bukan berarti kita harus menjelek-jelekan gaya hidup, kerjaan, bos, perusahaan. Enggak juga. Bisa jadi untuk menjadikan diri kita baik, kita mulai dari diri kita sendiri untuk jadi baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah. Nggak punya duit baik, punya duit tetap. Nggak kerja baik, walaupun kerja juga tetap baik. Punya bos, nggak punya bos tetap baik, karena modal kebaikan adalah surga adalah modalnya kebaikan. Udah segitu. Ya kan? Gua aja habis ini ngomong selesai gua pulang. Gua nggak mikirin pesangon. Gua cuek aja. Nggak ada beban. Gua ngomong nggak sopan, nggak apa-apa. Yang penting kan udah cash. Apa dong yang dipusingin? Saya datang naik selesai itu pulang. Kenapa mau datang? Kenapa mau naik? DP udah duluan. Enggak dong. Apakah saya pikir ya Allah kok gue jadi pulang lagi, kok kenapa gue harus keluar dari PT Daya di Garmen Indonesia? Ya ternyata begitu yang masuk harus keluar, itu keadilan Allah. Ya kan? Nggak mungkin masuk terus kalau nggak keluar-luar. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya apa sih gue ngomong? Kayaknya teman-teman terlalu dewasa deh. Ya, artinya itu keadilan Allah. Yang masuk, kemudian habis masuk keluar. Nggak mungkin masuk terus nggak keluar-luar, nggak mungkin. Betul? Artinya apa? Allah kasih hidayah. Yang di luar bisa ke dalam, yang di dalam bisa keluar. Setuju itu? Di penjara sekalipun yang salah masuk, yang nggak salah keluar. Betul?
Itu keadilan Allah tuh. Nggak bisa, oh nauzubillah saya melihat penjara, maaf nauzubillah. Nggak bisa begitu. Allah tuh adil. Yang di luar bisa ke dalam, yang di dalam bisa keluar. Ya gitu kan? Dan orang yang sudah biasa keluar dan ke dalam dan keluar, dia bilang itu lebih enak ketimbang di dalam terus. Maaf, jangan terlalu dewasa ya. Saya juga bingung ngomong apa ini. Saya bingung ini, perusahaan memang betul-betul luar biasa. Hari terakhir kumpul semua megang kamera, nggak ada yang miskin. Iya dong. Semua seragamnya sama, nggak ada yang beda. Itulah kebersamaan. Betul nggak? Hari ini kipas angin cuman ke sono aja, saya nggak marah. Saya ngomong karena memang kondisi ya. Teman-teman nggak tahu kalau di sini udah lengket nih. Orang didiemin ngerti, betul? Cakep. Tapi kadang-kadang untuk menjadikan orang ngerti harus ditegur dulu, harus diomongin dulu. Setuju gak itu? Kalau saya nggak ngomong dari tadi, itu kipas angin nggak mau balik. Dia nggak pikir apa? Dia nggak mikir apa? Pikirannya ngatur pesangon ya. Dia nggak lihat penceramah udah basah. Kalau basah di sini tuh gampang pakai paper. Pak Camat udah basah, Pak Kiai udah basah, bos udah basah, kipas angin mendua. Oh, presenternya, MC-nya juga udah basah. Dia nggak tahu kali pulang dari sini nyanyinya basah. Habis ini pada nyanyi ya? Iya, 2 jempol. Ayo, nggak apa-apa. Nyanyi, joget, nggak apa-apa. Asik aja. Orang Islam boleh nyanyi nggak? Boleh. Asal nyanyi yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang nggak? Boleh. Asal goyang yang jadi ibadah. Siapa bilang nggak? Mau gue kasih tahu. Kalau begini ibadahnya di mana nih? Hai, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka dikit? Di mana ibadahnya? Tapi kalau orang yang goyang pengen jadi ibadah, ada. Mau pakai kita la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibadah bukan? Goyang nggak? Goyang. Makanya kata kiai pengen aman, goyangin kepalanya. Insya Allah nggak banjir. Terima kasih. Dari sekian banyak yang ngerti cuman Pasam. Terima kasih Pasam. Cuman sengerti-ngertinya Pasam. Air lagi. Terima kasih Pasam. Makasih, mudah-mudahan Pasam panjang umur berkah. Amin. Itu ngasih air, doanya banyak. Ngasih air, doanya berkah, panjang umur, sehat. Amin. Masa segini banyak yang nggak kabul? Dia dong. Dia nggak? Fazkurullaha katsiran, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Lagi banyak banget yang ingat Allah, bilang kepada Pasam amin. Setuju kan? Masa air lagi, gue stop. Pagi-pagi kita udah berangkat, habis ini air doang, enggak teh. Apa? Enggak sedih apa? Melihat Ustadz ceramah bari megangin kanebo, banyakan kencing. Udah ini, udah. Mau Jumatan. Katanya kamu habis ini pada goyang. Itu ada koplonya. Yang itu nyeri teuing. Itu yang nyeri teuing. Ntar ada koplonya, nggak apa-apa, goyang aja. Untuk melepaskan kesedihan. Kalau memang kita harus ketawa. Yang penting lepas kesedihan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau memang kita harus nangis. Jangan siksa diri kita. Mau nangis, kita tahan-tahan. Nangis aja. Nggak tekor-tekor banget tuh. Iya dong. Oh, kebanyakan nangis 3 hari 3 malam. Itu yang bikin tekor. Air mata kering nggak bisa beri di material. Iya dong. Kalau sekedar nangis aja. Goyang aja. Nggak apa-apa.
nggak usah takut-takut. Yang penting kan hati senang, ya nggak? Dari kalau kita bengong mikir, mana segini buat bayar anak sekolah, kontrakan, mana modal, mana mio belum kebayar, mana laki gua ngambil ninja. Oh, pusing berlarut-larut dalam pikiran yang belum jelas. Ada duit bayar, nggak ada duit ngutang gitu aja. Nggak mampu bayar, mati, beres. Ya emang ada orang ngambil utang, ngorek-ngorek kubur, bayar. Belum pernah dengar orang penagih utang debt-collector segitu gedenya. Dia nagih kan kalau masih hidup. Kalau udah ada nisannya mah nggak pernah. Bayar dong utang. Nanti nggak miss call lo. WA dong, WA. Nggak mungkin dong, bener. Udah makanya. Tapi orang yang baik dia nggak mau punya utang. Kenapa punya utang? Orang yang banyak punya utang katanya tidur aja nggak enak, apalagi mati. Karena mati adalah tidur panjang. Setuju nggak? Orang yang banyak punya utang nggak enak tidur, apalagi mati. Karena mati adalah tidur panjang. Yuk. Lihat, kalau kita punya suami pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, jangan dimarahin. Itu suami kita lagi latihan mati. Kenapa? Kamu takut jadi janda? Loh, kamu awalnya nggak takut perusahaan kamu bubar, sekarang kamu takut jadi janda. Kenapa? Kecuali udah nenek-nenek. Ini kan masih kenceng. Kehajar truk aja berbalik. Kalau nenek-nenek kesenggol truk musruh. Kamu masih berbalik, nggak apa-apa, berarti masih antep. Kenapa? Terus di sini loh kita ya belajar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Betul? Siapa yang ingat Allah maka Allah akan ingat dia. Siapa yang cuek sama Allah maka Allah bakal cuek sama dia. Ud'uni astajib lakum. Minta Allah kasih. Bikin proposal cair, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kebingungan, berlarut-larut dalam kebimbangan, itu adalah hal yang bodoh, nggak bakal beres. Islam mengajarkan kita merenung, bukan melamun. Islam mengajarkan kita merenung, bukan melamun. Berpanjang angan berbahaya. Hari ini kita punya pesangon 200 juta, jangan pusing-pusing. Kenapa? Oh, 700 juta. Kenapa sih? Apakah penghasilan kamu dengan aku lebih gede aku? Aduh. Ya, besar kecil nggak ukuran, betul? Bagaimana bisa memberikan kenikmatan? Betul? Gede doang nggak ada artinya. Buat apa kalau kendor? Maksudnya keinginannya. Maksudnya kerja kerasnya sayang. Bukan. Apaan lu ngomong? Penting duit udah masuk. Betul. Minum dikit. Minum dulu. Pasang airnya saya minum pasang. Emang dari pasang cuma air doang kan? Air putih itu kalau kata bapak saya naikin darah tinggi. Ini bedanya dengan dokter. Kalau kata dokter air putih baik untuk kesehatan. Kata bapak saya air putih naikin darah tinggi. Maaf, ternyata di balik kebaikan masih ada kejelekan. Kata bapak saya air putih naikin darah tinggi. Gara-gara bapak minta kopi, sama ibu dikasih air putih. Kata bapak kopi, kasih lagi air putih. Emang nggak ada kopi, nggak ada gula. Kata bapak kopi, kasih lagi air putih. 3 kali dikasih air putih naik darah tinggi. Gua kata kopi. Berarti air putih naikin darah. Maaf pasang, bukan berarti minta kopi, maaf. Ini namanya usaha ya. Akal-akalan nyari makan.
Gimana aja kalau ngerti mah diganti susu kali. Kalau ngerti, ya nggak apa-apa. Termos sudah nggak ada. Yang namanya juga udah pada pergi. Termos sudah dimasuk-masukin di kardus, kompor udah, galak kopi, galak gula udah nggak ada. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarin air putih aja udah. Biar Ustadz sehat nyampe di rumah kencing di jalanan kencing terus. Belum pernah kan melihat Ustadz pulang ceramah beser terus, belum pernah. Ntar itu ini Ustadznya ada PA. Ya. Oke. Teman-teman semuanya kembali lagi. Walaupun saya ceramah ya apa adanya, jangan artikan ceramah. Walaupun penampilan kelihatan kayak Ustadz sok pakai peci apa ya, jangan diartikan Ustadz. Karena disebut Ustadz punya murid, disebut Kiai punya santri. Saya nggak punya, cuma 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI Komisi 10 Eko, yang satu lagi baru kelar jadi dalang di OPJ Parto. Saya bagian muter-muter lagi cakep ya, yang ngerti paham duitnya lumayan. Yang kagak ngerti kadang-kadang kentang doang sama bihun. Ya namanya ngadu nasib bagaimana aja ya. Cakep di mata manusia belum tentu cakep di hadapan Allah. Setuju? Jadi ini negeri kita negeri audisi. Sekarang kita dalam audisi. Di audisi di depan suami, audisi di depan pacar, audisi di pekerjaan, audisi, sekian banyak perusahaan audisi. Nanti kalau kita kuat menghadapi audisi, kita menjadi manusia yang berprestasi di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Kalau hari ini saya lagi jadi penceramah, bukan berarti saya yang terbaik. Bisa jadi Allah angkat hidayah besok. Selesai PT Dayan Garment Indonesia, semuanya jadi kiai. Wanitanya jadi ustazah. Jadi kori-koriah. Udah kelihatan kok tadi. Yang kori orang sini, MC-nya karyawan sini, yang sambutan karyawan sini. Itu cakep. Berarti itu duit nggak kemana-mana. Tahun 90 perusahaan udah begitu, korinya karyawan, MC-nya karyawan, yang ceramah karyawan, yang baca doa karyawan. Gua rasa nggak bangkrut buru-buru. Pas sudah mau pisah baru diterapin, pasang kelewat. Yang ceramah baru saya sekarang ya. Coba dari dulu dong kontrak, gua udah punya, udah ninja kali ya. Nah, sekarang ceramah begini baru DP ninja doang. Iya pasang kelihatan kan ustaz ceramah gitu ngajar ilmu, saya mah enggak, lagi mikirin aja udah kumpul belum ini DP ninja gitu. Kelihatannya ceramah padahal lagi nyari DP ninja. Ya bagaimana aja namanya ngadu nasib. Ya hari ini kita lagi cakep keluar wallahu a'lam, betul. Hari ini berhadapan dengan gini. Ternyata ada suatu qaul. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Nih, gua kayak orang paham kalau bener. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat. Ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Betul? Sama nih, hari ini termasuk begitu. Setiap perusahaan ada masanya, setiap masa tetap ada perusahaannya. Betul? Tinggal muter aja. Hari ini kamu ada di aku ada di hatimu. Pulang dari sini, kamu nggak ketemu aku nggak ketemu kamu. Cuma hati kita sama-sama ada di sini. Lebay ya? Ya namanya. Gimana aja dari makan Pak Camat mau izin? Komandan. Saya juga dulu pengennya jadi polisi, cuman ternyata begitu lahir unpad. Saya coba nyalon jadi polisi tidur, alhamdulillah diterima. Saya jadi polisi tidur nggak lama, asal ada truk lewat mencrek, motor lewat, akhirnya berhenti saya jadi polisi tidur. Habis buang angin terus. Nah balik lagi. Dah di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang
kita ini termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran, yang diberikan ketabahan, yang diberikan kekuatan, yang diberikan kemudahan dengan semudah-mudahnya selepas musibah ini. Kalau kita mengartikan ini sebuah musibah, tapi balik lagi, di balik musibah sekalipun masih Allah berikan hidayah. Hidayah ala kulli hal. Hidayah dari mana aja? Yang paling penting adalah kita bagaimana kita barokah. Kata Kiai, apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Punya duit dikit pakai ngaji berarti duit ngajak ibadah. Punya pertemuan perpisahan seperti ini dipakai ngaji, ada unsur pengajian di dalamnya, berarti penutupan kita masih ada ibadah. Pak Sam ngasih air minum, berarti keinginan Pak Sam masih jadi ibadah. Apakah air doang? Yang lain juga boleh. Artinya apa? Kita di sini nggak sendirian, betul? Ada kamu, ada aku. Ini ngaji, kamu senang lihat saya senang lihat kamu, segitu ngaji. Betul? Ada omongan saya 10-1 kamu suka, berarti itu juga ngaji. Ketimbang kita undang penceramah, kitabnya banyak tapi kita tidur, atau tapi kita pulang, ngaji gak kira-kira? Saya juga jujur aja, saya bukan kiai, tapi saya belajar ngaji sama kiai. Demi Allah, saya belum pernah belajar ngaji sama Eyang Subur. Sehingga saya berani pada saat saya diundang ngaji, kira-kira begitu. Dan bapak saya bukan dari aliran. Kata bapak saya, belajar menerima perbedaan. Sebab kalau kita tidak bisa menerima perbedaan, kita gampang mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, memusyrikan orang. Hari ini kita kumpul di banyak orang, kita belajar menerima perbedaan. Bosku dari Jepang, aku dari Jawa, bosku dari negeri sono, aku dari gang situ. Kita belajar menerima perbedaan. Bisa jadi Tuhan memberikan hidayah buat Pak Mister Yoshikawa, Pak Yoshikawa, sebelah Pak Yoshikawa Pak Sobron, sebelahnya Pak Sobron, Nishihara, dan saya Sahara. Jepang tuh ada yang diem aja. Sampai saya tanya, kenapa Mister? Mulas mencret. Ya, oke teman-teman semuanya, karena memang waktu ya. Jadi Ustadz juga boleh diberikan minuman jus. Nah, gitu. Saya khawatir, kalau Ustadz minumnya air putih aja, itu tidak benar. Pendapat itu salah. Ustadz boleh minum jus, Ustadz boleh minum susu, Ustadz juga boleh minum kopi. Itu halal. Pernyataan dari MUI setempat bahwa Ustadz tidak hanya minum air putih. Jelas. Sebab susu lebih baik karena laki-laki tidak boleh berhenti menyusu. Perempuan tidak wajib menyusu 2 tahun di sapi, tidak nyusu lagi. Itu hanya baik untuk kesehatan laki-laki. Terima kasih. Itu kata bapak saya, walaupun emak ada keteter waktu itu. Maksudnya beli susu. Maksudnya beli susu. Beli susu. Kan dimiring-miringin orang ngomong kadang-kadang. Kenapa sih? Nggak jelas gitu. Dan kalau kamu mengerti udah jelas loh itu. Bukan berarti minta air putih aja. Saya tadi baliknya bahwa tidak haram susu, Pak Samsudin. Dan jadi ulama tidak mengharamkan susu, ya, dan tidak hanya menghalalkan air putih. Ustadz boleh minum susu dan juga dorongannya baru air putih. Karena memang udah mau pindah, termos udah pada diangkat-angkatin ke kardus, kompor udah pada dibungkus-bungkusin, jadi di dapur nggak ada apa-apa. Terima kasih Kak Sam, air putih juga alhamdulillah. Emang nggak bisa keluar kita ntar makan siang. Muhammad Rasulullah Astagfirullahaladzim. Teman-temanku semuanya, ya, manusia gudangnya salah dan lupa. Manusia termasuk orang-orang yang ya salah tapi kita benar. Amin. Kita misi tapi kita kaya. Amin. Kita sakit tiba akhirnya senang. Betul. Daripada senang jatuh sakit, daripada kaya jatuh miskin, daripada banyak duit jatuh sengsara. Betul. Di balik musibah ada hidayah. Di balik kesulitan masih ada kebaikan, di balik kebaikan masih ada
kesulitan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita nggak tahu. Mudah-mudahan hari ini kita diberitahukan sama Allah bahwa hari ini kita sampai di sini berarti Allah berikan yang terbaik besok buat kita semuanya. Kalau hari ini kita dikucilkan orang, hari ini kita direndahkan orang serendah-rendahnya, bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Itu yang saya alami dari dulu sampai sekarang. Saya nggak pernah ngotot apapun yang terjadi karena bapak saya ngajarin berkah. Al-barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Punya sedikit, syukuri, insya Allah nambah. Amin. Sehat, terus jalan terus. Mudah-mudahan sehat itu nambah jadi berkah. Amin. Makanya kawan-kawan saya, teman-teman saya, semuanya dari besok kita bikin ketemuan namanya alumni Dayani Garmen. Ya kalau kita perpisahan nanti kita bikin ketemu alumni. Oke, setuju? Setuju. Ya, kalau bisa undang saya lagi. Nggak usah bayar, nggak usah bayar. Orang perusahaan dulu nggak ada. Kemarin ada donaturnya perusahaan. Sekarang mau ngasih jigo aja berarti. Nah, salam sayang buat semuanya. Nanti ada kiai yang doain kita. Mudah-mudahan ya, apapun yang diberikan oleh Big Boss kita membuat kita menjadi ikatan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Pak Sobron juga tetap oke, bisa ketemu lagi di beda perusahaan, Pak. Mungkin juga Pak Sam kita bisa ketemu lagi di beda perusahaan. Yang jelas kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah baguskan dunia kita tempat kita hidup, Allah baguskan kerja kita tempat kita hidup, dan juga Allah baguskan ibadah kita dan surga kita karena di sana tempat kita kembali. PR buat kita, kalau untuk hidup kita bingung pagi sore siang malam cari duit, bingung, jangan bikin frustasi. Frustasi berbahaya. Apalagi kita mikirin mati. Bagaimana pagi sore siang malam sudahkah kita berpikir untuk kematian? Hari ini sampai sekarang kita hanya berpikir untuk kehidupan. Balik hidup ada mati. Makanya kalau lagi pusing, lagi kesel, lagi marah, duit kurang, ingat mati. Wa kafa bil mauti wa'idha, kata kiai, dan cukup kematian itu peringatan buat kamu. Kalau orang ingat mati masih berani aja, berarti dia berurusan sama Israel, enggak setengah-setengah. Allah cabut nyawanya enggak setengah-setengah, masuk kuburan, malaikat mengkawan nakir, getoknya juga enggak berani. Makanya selepas ini, walaupun kita nggak satu pekerjaan, kita cari teman, kita cari saudara yang dunia akhirat dapat. Kalau di antara kita mati, yang hidup bikin Al-Fatihah, takabur. Ada doa buat kita, benar. Teman ngobrol banyak, teman main banyak, teman gosip banyak, tapi teman yang anterin kita buat mati dari sakit sampai mati belum tentu banyak. Kalau ada orang bilang, apakah orang meninggal dikirimin Fatihah? Nyampe. Kalau nggak percaya coba mati aja. Nanti saya kirimin dari sini, kalau nggak nyampe diskon. Ya. Apakah orang yang meninggal itu assalamualaikum ya ahlal kubur dia dengar? Apakah dia nyaut? Cuman pelan. Kalau dia nyautnya kencang, kita kabur. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Yuk kita belajar menerima perbedaan. Betul. Nyampe nggak nyampe itu bukan urusan kita. Kita SMS dari sini ke Bandung nyampe nggak? Nyampe. Kita SMS dari sini ke Surabaya nyampe nggak? Nyampe. Saya kasih tahu, jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Walhamdulillah. Wala. Terima kasih, mohon keikhlasannya. Ya, kalau kita ikhlas, saya ngomong dilihat ikhlas, kita ketawa ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Sikap kita harus saya kurang sopan, mohon diikhlaskan aja. Nanti ada penutup doa dari kiai kita, guru kita, ada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Basri, Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Razak, ada semua. Ya, sepupu kita Pak RT, Pak RW ada semua. Cakep dah hari ini benar-benar perpisahan. Makanya selesai baca doa, nyanyi aja. Sampai berbusa nggak apa-apa. Koplonya ada ya, goyang aja. Yang penting udah punya pesangon, ada sisain buat ngurus. Terima kasih, salam sayang. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah sudah kebaikan, manusia sudah kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.